pemirsa, Anda masih di Breaking News TV One kasus Sambo, dan pemirsa kita akan langsung terhubung dengan Rosti Simanjuntak, ibu dari mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selamat siang Bu Rosti. Selamat siang Mbak Ana. Bu Rosti, bagaimana? Sehat Ibu? Sehat Mbak. Ibu Rosti sekarang di mana Bu? Posisi di rumah? Di rumah Mbak Ana. Di rumah. Bu Rosti, tadi kita sudah terhubung dengan Pak Samuel ya Bu ya. Tadi juga mengatakan harapannya terhadap vonis dari Majelis Hakim untuk Ferdy Sambo nanti diharapkan hukuman maksimal begitu. Bagaimana dengan Ibu Rosti? Ini melihat Ferdy Sambo dalam tuntutan dari jaksa penuntut hukum ini dihukum ataupun seumur hidup penjaranya. Menurut tanggapan saya sebagai keluarga maupun terutama ibunya almarhum Nofriansyah Yosua sangat-sangat merasa kecewa dan sangat-sangat miris hati melihat tuntutan JPU yang memberikan tuntutan hukuman buat Ferdy Sambo, yaitu tuntutan seumur hidup. Di sini di dalam persidangan ataupun kesaksian yang ada di dalamnya semua terpenuhi, yaitu pembunuhan perencanaan yang sangat-sangat dipersiapkan dengan matang bersama-sama dengan komplotannya dia. Jadi di sini adalah pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab. Jadi kami sebagai keluarga sangat-sangat mengharapkan hukuman yang setimpal atau hukuman maksimal kepada Ferdy Sambo, yaitu hukuman pasal 340 atau hukuman mati. Harapan kami kepada Hakim, mohon didengarkanlah harapan kami, suara kami atau suara rakyat Indonesia yang menyuarakan keadilan buat persidangan kasus ini, pembunuhan perencanaan yang telah dibuat Ferdy Sambo, agar mereka mendapatkan hukuman yang setimpal berimbang dengan perlakuan kejahatan mereka yang mereka telah dilakukan Sambo kepada anak kami Nofriansyah Yosua di dalam kasus pembunuhan ini. Bu Rosti menginginkan vonis artinya mati ya Bu ya, hukuman mati untuk Ferdy Sambo dari Hakim. Bu Rosti, yang berimbang atau hukuman maksimal, hukuman mati. Iya, Bu Rosti, kalau kita melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang akhirnya pada saat kemarin dari tuntutan untuk Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal dikatakan bahwa kesimpulan yang didapat oleh jaksa penuntut hukum adalah ini ada perselingkuhan begitu antara mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga Putri Chandrawati. Ibu melihat ini seperti apa sebenarnya Bu? Yang Ibu kenal begitu ya selama Yosua hidup, hubungannya dengan Putri Chandrawati ini seperti apa Bu? Hubungan anak kami terhadap Putri Chandrawati tidak lain adalah sebagai seorang atasan yang dihormatnya, yang dianggap menjadi ibunya. Karena saya berpesan kepada anak saya dimanapun merantau harus menganggap orang tua atau atasan itu sebagai orang tua yang harus dihormati. Jadi anak kami tidak mungkin melakukan itu semua fitnahan yang mereka perbuat kepada anak kami. Mereka lah yang mengetahui apa di dalamnya kebusukan atau kejahatan yang diketahui anak kami terhadap mereka. Makanya mereka melakukan semua perencanaan pembunuhan yang sangat sadis dan biadab ini terhadap anak saya almarhum Nofriansyah Yosua. Jadi mereka tetap menyuarakan fitnahan kepada anak kami, mulai dari pelecehan, pemerkosaan dan perselingkuhan. Jadi kami mohon sebagai ibunya almarhum berikan keadilan kepada anak kami yang seadil-adilnya, pulihkan nama anak kami. Dan kami sebagai keluarga mohon dipulihkan nama kami, nama baik kami. Ibu Rosti mungkin bisa diceritakan sedikit, mungkin pada saat semasa hidupnya begitu ketika bekerja dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, ini mendiang Yosua sempat menceritakan bagaimana sebenarnya hubungan antar dirinya dengan atasannya begitu katakanlah. Selama anak kami Nofriansyah Yosua bekerja dengan Ferdy Sambo, anak kami selalu bercerita hubungan yang baik-baik bagaimana sebagai atasan kepada bawahan. Dianggap menjadi orang tua dan anak. Bahkan Putri menganggap anak saya sebagai anaknya sendiri seperti yang disaksikan di dalam persidangan. Bukan cuma anak saya, semua ajudan dianggap sebagai anaknya. Namun di sini kita melihat kebalikannya.
entah apa yang terjadi dalam pikiran mereka atau apapun kebusukan jahat ini kan mereka yang mengetahui semuanya yang ada di dalamnya. Bu Rosti, harapan Ibu ini didukung dengan dakwaan dari jaksa yang tidak ada unsur meringankan begitu dalam tuntutan terhadap Verdi Sambo. Apakah ini sama juga dengan Putri Chandrawati? Karena besok baru akan dilaksanakan sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana harapannya Bu terhadap nantinya tuntutan ataupun vonis terhadap Putri Chandrawati? Ya, harapan kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibundanya Nopriansa Yosua, mohon Putri Chandrawati JPU memberikan tuntutan hukuman yang semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatan dia, karena dia ikut serta di dalam perencanaan pembunuhan ini terhadap anak saya almarhum Yosua. Jadi berikanlah tuntutan dengan semaksimal mungkin. Janganlah JPU, kami mohon jangan mengikuti skenario yang diperbuat atau ditepati di dalam persidangan. Walaupun Bu Verdi Sambo sudah meminta maaf kepada Ibu dan juga keluarga serta mendiang Yosua. Sama sekali Verdi Sambo dan Putri tidak ada mengucapkan atau mengatakan minta maaf yang setulusnya dengan kami. Nah, hanya di waktu di persidangan pertama sekali kami sebagai keluarga dia mengatakan minta maaf dengan membaca teks. Bukan dari hati tulus, bahkan melalui hanya bacaan. Dengan raut wajah yang songkak dan sombong. Dia mengatakan minta maafnya, bukan dengan naluri, dengan hati yang sesungguhnya dari ketulusan hatinya. Ibu tidak merasakan permintaan maaf dari terdakwa artinya ya Bu? Kalau seseorang, apalagi seorang perempuan yang memiliki anak, kalau mengucapkan kata minta maaf, pasti dengan hati yang tulus, tidak membangun opini atau kebohongan dengan penuh skenario yang mereka rekayasa. Mereka masih tetap memfitnah anak saya. Anak saya sudah dibunuh dengan sadis, keji dan biadab. Mereka selalu membangun opini untuk lari dari perbuatan pasal 340 yang mereka lakukan kepada anak saya. Bu Rosti, mungkin kalau kita lihat tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang seorang sipil dan juga seorang penegak hukum ini sama 8 tahun. Ibu melihat ini seperti apa? Ya, kami sebagai orang awam melihat ini tuntutan JPU terhadap Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal namanya tuntutan yang sepaket. Jadi sedangkan kemarin Kuat Ma'ruf karena dia adalah orang sipil, jadi ada keringanan. Namun di sini Ricky Rizal diberikan juga tuntutan hukuman 8 tahun. Sedangkan Ricky Rizal mengetahui semua perencanaan pembunuhan itu mulai dari Magelang dengan menyembunyikan, mengamankan senjata anak saya sampai ke Saguling. Sampai di Saguling mereka merapatkan dengan Verdi Sambo sebagai atasannya untuk mengeksekusi anak saya untuk membunuh secara sadis dan biadab. Begitu juga di Duren 3 mereka bersama-sama di dalam peristiwa yang sangat sadis dan pembunuhan yang sangat sadis dan biadab itu. Jadi sebagai RR penegak hukum dan dia anggota Polri tidak ada memberikan perlindungan ataupun memberikan suatu bagaimana penegak hukum kepada orang yang sudah terancam. Paling tidak dia memberikan sesuatu perlindungan yang semampu dia untuk almarhum Nopriansa Yosua. Namun ikut serta di dalam pembunuhan tersebut. Lantas? Jadi hukuman itu tidak sesuai, tidak berimbang kepada RRK. Harapan kami sebagai orang tua sangat merasa kecewa. Kami menginginkan hukuman yang semaksimal mungkin kepada RR. Bu Rosti, tapi Ibu mengetahui tidak Bu, mendiang semasa hidupnya dengan hubungannya terhadap Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal ini apakah kawan dekatkah atau hanya rekan kerja semata, seperti apa Bu? Ya kalau sampai ke situ kita tidak mengetahui, cuman kalau pas ada acara mereka mengatakan melalui foto, saya sebagai orang tua menanyakan kepada anak ini siapa saja nak, ini merupakan adalah ajudan bapak
Itu aja yang pernah diceritakan anak saya. Tipe anak saya menceritakan apa hal-hal yang ada di dalamnya. Hanya kami ketahui di dalam sesi persidangan, yaitu haknya melalui Pera Simajunta. Di situ kami sangat-sangat mengherankan kenapa ada terjadi seperti itu sekuat lama itu. Tapi di dalam persidangan ini tidak digali sampai ke kesaksian BAP, keluarga besar kami dari Jambi maupun Pera Simajunta tidak ada digali di situ dalam persidangan ini. Di situ suatu keheranan atau kejanggalan buat kami keluarga. Bu Rosti, lantas mungkin ini pertanyaan terakhir kami, Bu. Brigadir Baradae maksud kami yang seorang justice kolaborator, kami lihat juga sudah meminta maaf kepada Ibu secara langsung, bersimpuh begitu Bu. Ibu melihat ini seperti apa dan bagaimana harapan Ibu terhadap vonis dari Baradae? Kalau kepada Baradae memang dari awal dia sudah meminta maaf kepada kami dan dia telah sujud di hadapan kami maaf dan memberikan pembelaan kepada almarhum Joshua yang terakhir kalinya karena dia menyadari kesalahan dia menembak almarhum Joshua dengan berulang kali. Dia sangat-sangat menyesal dan dia ingin menebus dosanya melalui kejujuran yang dia lakukan. Nanti karena di dalam persidangan biarlah vonis yang diberikan jaksa penuntut umum atau hakim sesuai dengan dia sebagai justice collaborator. Baik. Ibu Rosti Simanjuntak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kami harap juga Ibu, vonis hakim ini sesuai dengan keadilan yang berlaku. Terima kasih Ibu, selamat siang. Sehat selalu Bu. Terima kasih Mbak Ana, sama-sama sehat selalu. Baik. Pak Akhir, kalau kita melihat tadi dari Ibu Rosti mendiang Ibu Joshua yang mungkin sama juga ya harapannya ingin FS mendapat hukuman maksimal, kemudian Ricky Rizal ini berbeda gitu hukumannya dengan Kuatmaruf yang sipil biasa begitu. Melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum ini apakah sudah sesuai Pak? Iya, kalau dilihat dari sisi JPU tentu sesuai ya. Tetapi kalau kita lihat komentar-komentar dari masyarakat, termasuk dari orang tua korban, itu boleh kita katakan tidak sesuai. Kenapa disamakan? Bahkan beliau meminta tadi Ibu Rosi hukuman yang maksimal. Hukuman yang maksimal ya hukuman mati juga. Itu yang minta dengan tegas. Beliau mengatakan dua-dua orang tua dari almarhum ini, dari korban itu meminta hukuman mati. Itulah yang setimpal. Kalau kita bicara keadilan itu anak adalah timbangan sebetulnya. Cuman di sini masih ada orang-orang yang nggak setuju dengan pidana mati. Saya termasuk orang yang setuju pidana mati. Ya, setimpal seimbang itu apa? Kalau nyawa ya pasti dengan nyawa lah urusannya. Kan timbangan. Bagaimana timbangan seorang satu meninggal, timbangan satu seumur hidup itu nggak seimbang, nggak akan seimbang. Lain kalau dia masih cacat aja itu masih mungkin ya. Ini nyawa yang hilang. Sama nggak orang nyawanya hilang, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nggak bisa lagi ketemu dengan anaknya ini, orang tua keluarganya nggak. Tapi kalau terpidana seumur hidup dia masih bisa ketemu. Mudah-mudahan kita berharap penjara kita udah nggak ada lagi terjadian kayak Gayus dulu. Ada kasus Gayus yang dulu ya dia bisa pelesiran. Bisa dia. Jadi bisa juga terjadi apa-apa di dalam masyarakat. Kalau dia katakan orang nih terlepas dari Pak Sambo, itu dia berada seumur hidup di situ, pasti dia akan kenal dengan baik, ini segala macam, tahulah celah-celah begitu kan. Nah, masih ada penegak hukum kita, terutama petugas di dalam masyarakat, LP kita, itu buktinya kan banyak dari penjara ya, kan ada beberapa yang di penjara di situ karena ada main mata, ada take and give untuk ada sesuatu nggak gratis juga mereka bisa pelesiran. Dia dikenakan dengan korupsi juga kan sudah ada di Sukamiskin misalnya petugas kepala lembaga pemasarakatannya itu dipidana kan. Nah ini jadi bagaimana dikatakan seimbang? Kalau saya berpendapat kalau nyawa ya seimbangnya nyawa juga. Kalau lain dari itu penjara apalagi sementara ya nggak seimbang, dia bisa nggak ngapa-ngapain. Belum lagi nanti ada namanya gerasi, ada yang namanya remisi kalau yang sementara kan. Ada pelepasan bersyarat. Kalau yang meninggal dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia nggak bisa ketemu lagi. Jadi kalau bicara kita simbol universal dari keadilan itu adalah timbangan, harus seimbang. Oke. Seimbangkah seumur hidup dengan nyawa? Baik. Kalau buat saya tidak.
Nggak tahu kalau buat yang lain. Oke, baik. Pak Ahyar, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Dan pemirsa Breaking News TV One Basi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.